Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat datang di ibadah untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan angkat satu pujian, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap.
pujian memasuki gerbangnya. Itu sangat karena kemurahan Tuhan. Kita akan angkat pujian segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita
siapkan hati kita mau buka hati kita akan angkat satu pujian, merasakan kasih Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
firman-Mu yang akan kami dengarkan. Mari Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus urapi hamba-Mu, Roh Kudus urapi umat-umat-Mu semua, sehingga pada pagi hari ini Bapa, kebenaran firman yang kami dengar dapat Tuhan memperbaiki, mengubahkan, menguatkan kami semua, karena firman itu hidup dan berkuasa adanya. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan naikkan sebuah pujian terlebih dahulu. Musim akan selalu berganti. Request dari Opa. Saudara, kita kebaktian di sini ada salon yang tersambung ke kamar, jadi Opa bisa dengar ya. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Inilah yang kita alami semuanya ya. Haleluya Yesus. Sampai selamanya.
pujian yang dinyanyikan ini memang tadi Bapak kita kali pagi nyanyikan lagu itu, saudara, dari kata demi kata. Kalau kita resah, kalau kita renungkan ya, kalau kita renungkan kata demi kata, pujian ini adalah hal yang luar biasa. Apapun yang kita hadapi, sekelai rambut kita pun tidak terjatuh tanpa seizin Tuhan ya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini mari kita lihat Alkitab kita 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dan 2. 2 Korintus pasal 6 2 Korintus pasal 6 ayat yang pertama dan yang kedua. Ayat 1 dulu. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dan 2. Kalau sudah ketemu, saya mohon dengan hormat Bapak Ibu berdiri, sama-sama kita memperhatikan ayat ini ya. Ayat 1 dan 2 ya. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dan 2. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan mengambil bahwa saya memberikan tema, jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Paulus berkata, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu. Ini adalah satu nasihat dari seorang hamba Tuhan, adalah dari Rasul Paulus kepada orang-orang Korintus ataupun rekan sekerja ataupun anak-anak, adalah kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang yang sudah menerima kasih karunia. Dan dia katakanlah supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Adalah nasihat ini ditujukan kepada orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, sudah menerima kasih karunia Tuhan, sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia katakan supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia itu. Sia-sia dari bahasa Yunani, saudara, dengan kata kenos yang berarti adalah kosong, menunjuk pada sesuatu yang berlubang, tidak bisa menampung sesuatu. Ya, tapi kalau dari kamus besar bahasa Indonesia, sia-sia ini adalah tidak bermanfaat ataupun percuma, tidak ada gunanya. Nah, jadi kalau kita masukkan kata pengertian dari kata sia-sia, supaya kamu jangan membuat menjadi percuma, supaya kamu jangan membuat menjadi tidak bermanfaat, tidak berguna akan kasih karunia Tuhan yang engkau sudah terima. Jadi kita semua saat ini, orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, termasuk saya dan Bapak Ibu semuanya pada pagi hari ini, adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, sudah menerima anugerah Tuhan, sudah menerima keselamatan daripada Tuhan. Tetapi adalah saudara, bisa saja hal ini terjadi juga dalam pribadi kita, lepas pribadi adalah membuat sia-sia, menjadikan akan anugerah Tuhan menjadi tidak berguna dalam hidup kita. Menjadi anugerah Tuhan, kasih karunia yang sudah kita terima itu bisa tidak berguna lagi. Itu adalah karena perlakuan kita, sikap hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya katakan tadi, jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah itu? Kita lihat dulu kasih karunia itu apa.
Kasih karunia itu pertama adalah saudara kebaikan. Kebaikan Tuhan, pemberian atau kemurahan hati Allah yang Tuhan berikan kepada kita, yang seharusnya kita tidak layak menerimanya, tetapi itulah yang Tuhan berikan. Kita tidak pantas untuk menerima itu. Nah, seperti keselamatan yang kita terima, seharusnya kita adalah orang-orang yang berdosa ini adalah masuk ke dalam kematian kekal. Seharusnya kita lah yang dihukum, kita orang berdosa itu kita lah yang masuk neraka, kita masuk dalam kematian kekal. Apa yang membuat apakah ada sesuatu kebaikan dalam kehidupan kita? Adakah sesuatu yang pantas dalam kehidupan kita untuk kita masuk dalam kehidupan kekal itu? Secara jasmani, apa yang kita miliki, hartamu tidak bisa membuat kau masuk dalam kehidupan kekal. Kebaikanmu, perbuatanmu, amalmu tidak bisa membawa kita kepada kehidupan kekal. Tetapi hanyalah kasih karunia. Jadi kasih karunia, pemberian, kebaikan, kemurahan hati Tuhan yang diberikan kepada kita, yang mana sebenarnya kita tidak layak untuk menerima, tetapi karena kasih. Jadi adalah kebaikan Tuhan semata-mata, tidak ada karena kebaikan kita. Ya, karena itu firman Tuhan katakan, engkau sudah menerima kasih karunia dengan cara cuma keselamatan cara cuma-cuma. Tapi harus diingat saudara, pemahaman cuma-cuma itu kan berarti gratis. Ketika saya membeli sesuatu, kemudian saya kasihkan misalnya ke Claudia menerimanya secara gratis pemberian saya, tapi saya sudah membayarnya terlebih dahulu. Siapa yang membayar keselamatan kita? Adalah Tuhan Yesus. Jadi jangan salah, seringkali nanti kita lihat kita sudah menerima keselamatan secara gratis, tapi ada yang sudah terlebih dahulu membayar keselamatan kita. Sebentar kita akan memperingati hari kematian Yesus. Sudah ada yang membayar, yaitu Yesus Kristus itu. Dia yang sudah tersalib untuk kita. Jadi jangan salah, oh saya terima cuma-cuma gratis. Kok ingat siapa yang membayar? Apa yang kita sudah terima adalah kasih karunia, itu adalah sudah terlebih dahulu dibayar Yesus di kayu salib. Ya, nah saudara, itulah pengertian dari kasih karunia. Kita dijadikan anaknya, dimasukkan kepada kehidupan yang kekal, yang mana harusnya kita masuk dalam kematian kekal. Nah, yang kedua saudara, arti daripada kasih karunia adalah kesanggupan Allah, kesanggupan dari kuasa Allah yang diberikan kepada kita. Kekuatan Allah, kekuatan yang dimiliki Tuhan itu, kekuatan yang dimiliki Allah itu diberikan kepada kita. Kekuatan untuk menanggung segala perkara yang kita hadapi. Karena firman Tuhan berkata, Yesus sudah terlebih dahulu mengalami apa yang kita alami. Kelemahan-kelemahan kita dia sudah alami semuanya. Hanya saja Yesus tidak berbuat dosa. Bapak Ibu, jadi kasih karunia adalah pemberian yang seharusnya sebenarnya kita tidak layak menerima, tapi Yesus berikan pada kita adalah pengampunan dosa, kita dimasukkan dalam kehidupan kekal. Yang kedua adalah kesanggupan dari kuasa Allah. Artinya kita diberi kuasa, kita diberi kesanggupan untuk hidup dalam anugerah itu. Kita diberi kemampuan, kita diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk hidup di dalam kasih karunia Allah, supaya kita tidak menyia-nyiakannya, supaya kita tidak membuat percuma pemberian Tuhan tadi. Coba saudara bayangkan, saudara memberikan sesuatu kepada seseorang, tetapi hanya digeletak nol, padahal itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Tapi ketika saudara lihat, dia hanya geletak nol, bahkan tidak memperlakukan dengan baik pemberian kita, menjadi percuma, menjadi sia-sia, tidak berguna, tidak bermanfaat apa yang diberikan tadi. Saya mendapat baju misalnya, itu baju bisa dipakai dengan baik, bisa dipakai ke pesta, kebaktian. Tapi karena saya hanya menggeletakkan tanpa memakai, maka saudara yang sudah memberikannya itu merasa kecewa, dan saya itu kan sia-sia kalau tidak saya manfaatkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita diberi kemampuan,
kita diberi kekuatan, kita diberi kuasa. Itu kasih karunia sudah diberikan kepada kita, kita sudah terima. Nah sekarang kita mau tidak menggunakan kuasa itu, atau kita hanya geletak dan oh saya sudah terima kasih, oh ada kuasa ya sudah. Ketika kita menghadapi masalah, kita tidak gunakan kemampuan itu. Ketika kita menghadapi perkara-perkara yang ada di hadapan kita, kita tidak gunakan kekuatan kuasa yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dengan apa? Nah saudaraku, mari kita lanjutkan ya. Nah saudara, kasih karunia Allah itu bisa menjadi sia-sia, saya katakan tadi, tergantung bagaimana perlakuan kita. Nah yang pertama adalah supaya kasih karunia tidak menjadi sia-sia adalah jangan tinggal di dalam dosa. Jangan tinggal dalam dosa. Mari kita buka dalam Roma pasal 6 ayat 15 dulu ya. Roma pasal 6 ayat 15. Panjang ini saudara, sampai 23. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa bila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roma ini berkata, saudaraku, janganlah kita berbuat dosa lagi, ya. Kalau kita tetap dulu kita memang hamba dosa. Ketika kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dikatakan bahwa dulu ini memang kita hamba dosa. Kalau kita memperhambakan diri pada sesuatu, maka mau gak mau kita harus mentaati apa yang menjadi perintah dari Tuhan kita. Seperti halnya saudara bekerja pada seseorang, maka perintah majikan itu mau tidak mau kita harus jalani. Peraturan majikan itu apa? Walaupun kita merasa nggak enak kadang-kadang, ya karena itulah perintah majikan kita. Kita adalah hambanya, maka kita lakukan. Dulu seperti itu hidup kita. Kita terikat dengan dosa. Kita adalah hamba dosa. Firman Tuhan, dulu kamu memang adalah hamba dosa. Kamu memperhambakan hidupmu kepada dosa, maka apa yang kita perbuat sehari-hari itu adalah cenderung kepada perbuatan dosa. Karena firman Tuhan berkata, daging itu, roh itu memang berkehendak. Kita ingin melakukan kebaikan pun, tetapi seringkali yang kita lakukan adalah perbuatan daging. Dulu kita adalah hamba dosa. Dulu hidup kita dipenuhi dengan perbuatan dosa. Tetapi setelah kita hidup menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setelah kita menerima kasih karunia Tuhan, pengampunan dosa, jangan tetap tinggal di dalam dosa. Ayat yang 22 dikatakan, sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, dimerdekakan dari dosa.
Bapak Ibu, kita harus ingat, kita menjelang kematian Tuhan Yesus. Dan beberapa minggu lalu sudah dikatakan melalui firman Tuhan, diingatkan perjamuan kudus itu mengingatkan kita akan penderitaan Yesus. Untuk apa saudara? Sehingga ketika kita menghadapi perjamuan kudus, ketika kita ingat pengorbanan Yesus di kayu salib, kita ingat diri kita, saya harus hidup sebagai hamba Allah. Saya harus hidup sebagai seorang anak Tuhan. Saya sudah dimerdekakan dari dosa. Saya bukan budak dosa lagi. Saya tidak mau diperbudak dosa, karena saya adalah orang merdeka. Dimerdekakan oleh apa saudara? Dimerdekakan oleh karena pengorbanan Yesus. Dosa-dosa kita diampuni. Nah sekarang kalau kita kembali, kita sudah diampuni dosa kita. Kita sudah percaya kepada Yesus, menerima kasih karunia keselamatan. Kita sudah dimasukkan sebagai anak-anaknya, masuk dalam kehidupan kekal. Kita diberikan kekuatan. Nah, kalau kita kembali hidup di dalam perbuatan dosa, kalau kita kembali kepada hidup dosa itu saudara, kembali lagi kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan, pencemaran, percabulan, kenajisan, kemarahan, dendam. Kembali lagi kepada itu akan membuat kasih karunia Allah menjadi sia-sia. Selama ini kita sudah menjaga kerohanian kita. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerohanian, pertumbuhan, kehidupan kita di dalam Yesus itu harus dijaga sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Apakah sampai engkau diambil oleh Tuhan Yesus secara pribadi, atau sampai kedatangan Tuhan Yesus secara umum bagi kita semuanya. Menjaga kasih karunia Tuhan itu memang tidak mudah. Sama halnya seperti menjaga yang beberapa minggu lalu kita belajar tentang rumah tangga. 50 tahun rumah tangga, 45 tahun bisa keluarga membaik. Tetapi di sisa-sisa itu banyak sekali saudara. Menjaga seumur hidup kita. Demikian juga dengan kehidupan kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan pengorbanan Yesus dengan kembali kepada dosa itu, dengan memperambahkan hidup kita kepada dosa, dengan perbuatan-perbuatan cabul, dengan perbuatan-perbuatan najis, bahkan penyembahan berhala. Mungkin kita berkata, oh aku tidak menyembah berhala, sekarang menduakan Tuhan. Saya percaya umat-umat Tuhan tidak ada pakai penglaris lagi dalam tongkomo ya. Kalau masih ada buah, andalkan Tuhan. Jangan kembali kepada hal-hal yang sia-sia seperti itu. Di dalam Yeremia dikatakan penyembahan berhala adalah hal yang sia-sia. Dia yang membuat kayu, coba saudara sekarang bayangkan ya, orang yang menyembah patung atau kayu-kayu lah, patung lah. Si membuat kayu, dibeli semennya di tokonya Vicky, dibeli pasirnya, kemudian dibentuk sedemikian rupa, beli catnya lagi, dicat, diukir sana. Yang mengukir itu tangannya sendiri, yang membuat itu tangannya sendiri. Kemudian taruh dia lemarinya dia taruh di atas lemari. Itu yang disembah. Yang membuatkan siapa? Dia sendiri. Berarti dia lebih tinggi daripada patung itu. Tapi itulah kesia-siaan. Bahkan firman Tuhan, itulah orang bodoh. Jadi jangan kembali kepada cara hidup yang lama. Jangan kembali kepada sikap-sikap yang lama. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Bagi satu lembar saja saudara bagi. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini adalah berbicara mengenai kehidupan saudara. Yang lama kita tinggalkan. Kita yang sudah menerima kasih karunia Tuhan itu, kita yang sudah menerima anugerah Tuhan itu, mari tinggalkan
lama, kehidupan lama, dan beralih kepada kehidupan yang baru. Kita buka lagi di dalam Yudas pasal yang pertama. Yudas pasal 1 ayat yang keempat. Saya mau tampilkan firman Allah dalam terjemahan FAYH, sangat bagus saudara. Kita akan baca dulu Yudas 1 ayat yang keempat. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah. Maaf, saya baca dari atas saja dulu ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tampilkan FAYH ayat yang keempat. Oh, kecil saudara-saudara bisa baca ini. Nah, ayat ini berkata, saudara, sangat jelas saudara. Kalau nggak bisa baca, saya akan bacakan, saudara perhatikannya. Ini saya katakan karena ada beberapa guru yang tidak mengenal Allah menyelinap di antara saudara sekalian, dan mengatakan, perhatikan saudara ya, dan mengatakan bahwa sesudah kita menjadi orang Kristen, kita dapat berbuat semau kita tanpa takut akan hukuman Allah. Nasib orang semacam ini telah ditentukan sejak dahulu, karena mereka telah melawan satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara, orang-orang ini adalah berkata, sesudah kita menjadi orang Kristen, kita dapat berbuat semau kita tanpa takut akan hukuman Allah. Ini adalah orang yang katalah orang beberapa guru yang telah menyelinap. Benar mereka mengaku, saya orang Kristen, saya percaya kepada Yesus, tetapi sebenarnya mereka menyangkal Yesus dengan kehidupan mereka. Inilah ayat yang dipakai oleh orang yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Pokoknya sudah percaya Yesus, mau berbuat apa, dia kata sesudah kita jadi orang Kristen, kita dapat berbuat semau kita. Semau kita. Jadi tanpa mempedulikan akan kebaikan Tuhan, tanpa mempedulikan akan peraturan-peraturan firman Tuhan, tanpa mempedulikan saya kekudusan Tuhan. Mereka hanya mengatakan tanpa takut akan hukuman Allah. Sekali selamat, pokoknya sudah ke gereja pasti selamat. Jangan salah, firman Tuhan katakan adalah nasib orang semacam ini telah ditentukan, karena mereka akan masuk dalam kebinasaan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita ingat bahwa kasih karunia Tuhan itu berharga. Dia yang sudah memberikannya untuk kita secara cuma-cuma. Jangan sampai kita sia-siakan dengan hidup semau kita. Kita dapat berbuat semua kita tanpa tak semau kita, tanpa takut akan Allah. Tidak terkecuali orang Kristen, saudara. Kita yang sudah mengaku percaya kepada Yesus, kita yang sudah mengaku akan bahkan setiap kegiatan mungkin kita aktif, tapi harus diingat kalau kita berbuat semau kita. Kekristenan itu adalah perubahan. Kekristenan itu adalah perubahan dari hari ke hari. Bagaimana hidup kita dibaharui dari hari ke hari sampai mencapai pengudusan. Hidup kita harus kudus. Karena firman Allah berkata, kuduslah engkau sebab Allah kudus. Suka saudara? Dengan kemampuan kita suka. Tetapi pengertian kasih karunia tadi dikatakan adalah bahwa kasih karunia Tuhan, kemampuan, kuasa Tuhan sudah diberikan kepada kita untuk menjaga kekudusan hidup kita. Kita sudah diberi kuasa, mari gunakan kuasa itu. Sehingga daya pikir kita, perbuatan kita, perkataan kita itu sepadan dengan Injil, dengan firman Tuhan. Sehingga hari lepas hari kita akan menuju kepada kedewasaan rohani sampai mencapai kesempurnaan seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Tidak ada yang mustahil, saudara.
Oh, nggak bisa sempurna atau Yesus yang berkata, kuduslah engkau sebab aku kudus, sempurnalah engkau sebab Bapakmu sempurna. Kalau dia yang mengatakan, berarti dia mampu untuk menyempurnakan kita. Sekarang Tuhan sudah berikan kuasa kepada kita. Dia sudah memberikan anugerahnya dalam kehidupan kita. Gunakan untuk menjaga kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah gereja yang bertumbuh di dalam kekudusan. Tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa ya. Perbuatan-perbuatan dosa itu saudara kadang tidak terlihat. Yang sering sekali saya ingatkan ada melalui medsos ya. HP itu adalah penemuan yang paling hebat. Ngomong anak bisa HP yang dia. Saudara tidak perlu TV lagi. Saudara nonton di mana? HP ya bukan? Saudara tidak perlu lagi reunian dengan bertemu dengan saudara-saudara atau meeting aja. Coba Ibu Happy kalau meeting pakai apa sekarang? HP. Saudaramu sakit di sana, nggak perlu kunjungi lagi, cuma lewat video call, lewat HP. Tapi hati-hati juga, engkau bisa berbuat mesum juga lewat HP, betul tidak? Bisa berbuat mesum juga lewat HP. Segala film ada di HP. Kekerasan engkau juga bisa melong-melong lewat HP. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Saya nggak akan bosan-bosan mengingatkan ini. Dengan melihat tontonan itu, maka pikiran akan dikuasai oleh percabulan. Oh, aku nggak melakukan kok. Apa yang dilihat itu akan turun ke hati, kemudian akan dilakukan. Itu yang berbahaya. Ada satu ungkapan bukan, saudara tidak bisa melarang burung lewat di atas kepala saudara. Bisa saudara, seandainya ada seritil, kita nggak bisa. Jangan lewat kepalaku, lewat kepalanya Mbak Misli saja. Nggak bisa saya berkata seperti itu. Tapi saya bisa melarang burung itu bersarang di kepala saya, di rambut saya, di hingga saya usir. Saudara tidak bisa. Oh, HP itu jangan dimasukin, jangan dimasukin. Saudara nggak bisa melarang itu. Sekarang bagaimana cara? Tuhan sudah beri kesanggupan. Tuhan sudah beri kasih karunia pada kita untuk menghalau hal-hal seperti itu. Mari jadilah gereja-gereja yang kudus, hidup dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Perbuatan-perbuatan seperti itu, saudara, mari kita tinggalkan. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh korban Yesus di kayu salib. Kalau ditanya berapa harganya, adalah darah yang mahal. Yesus sudah membayar kita. Memang kita terima dengan cuma-cuma, tetapi yang membayarnya itu adalah Yesus. Karena itu kita harus ingat, ketika kita kembali ada keinginan untuk kembali atau berbuat, ingat korban Yesus. Harga saya mahal. Harga saya mahal. Ketika aku angkat cawan perjamuan, harga saya mahal. Saudara pernah transfusi darah? Saudara yang pernah terima transfusi darah, engkau hidup hanya oleh karena darah itu. Dan tidak ada darah itu, saudara. Itu darah bisa saja darah siapa? Darah saudara-saudara kita yang mungkin ada virusnya seperti apa, tapi keselamatan kita, hidup kita, kehidupan kekal yang kita terima adalah karena korban Yesus. Karena itu jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan dengan kembali kepada kehidupan yang lain, dengan berbuat perbuatan-perbuatan dosa. Engkau kembali mengikatkan dirimu dengan perbuatan-perbuatan dosa. Sekian lama kita menjaga kehidupan kudus itu, tetapi hanya oleh karena berbagai. Coba kita lihat Bapak di dalam Matius pasal 13. Kasih karunia itu juga bisa menjadi sia-sia, saudara, kalau firman yang kita terima itu kita tidak berakar di dalam Kristus.
Matius pasal 13 ayat 20-21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Saudara, kasih karunia Allah itu bisa sia-sia kalau kita tidak berakar di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Artinya apa? Jelas dikatakan oleh firman Tuhan, kalau tidak berakar, tidak tertanam di dalam Yesus, dia katakan kita hanya akan bertahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, perhatikan ini adalah apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, ya, karena firman, maka ia akan segera murtad. Apa artinya murtad? Meninggalkan Yesus. Jadi di sini sudah terbukti bahwa bukan sekali selamat, sekali percaya Yesus tetap selamat. Tidak. Kalau dia murtad, meninggalkan Yesus, dengan kehidupan kekal itu hilang. Tidak berarti sekarang saya sudah terima Yesus, oh saya mau berbuat seenaknya saja. Tidak. Kehidupan kekal itu hilang, artinya surga itu bukan bagian kita. Dikatakan di sini apabila datang penindasan, penganiayaan. Kalau kita tidak berakar dalam firman Tuhan, kita tidak berakar di dalam Yesus Kristus, saudara, kita tidak tertanam di dalamnya, maka ketika kita diolok-olok karena firman Tuhan, ya, dihina karena firman Tuhan. Saudara sudah pernah mengalami penghinaan karena saudara orang Kristen? Banyak ya, sudah. Rajin ke gereja disalahkan, nggak ikut acara ini disalahkan, kita dihina, kita diolok-olok. Kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak berakar di dalam firman Tuhan, maka kasih karunia Tuhan sudah berikan kepada kita tadi akan sia-sia. Mengapa? Karena orang itu firman Tuhan katakan begitu datang penganiayaan, begitu datang penghinaan, penindasan, orang itu akan segera murtad. Banyak penyebab seseorang murtad meninggalkan Yesus. Ayo anak-anak muda, apa yang menjadi peperangan hari-hari ini anak-anak muda adalah takut tidak ketemu jodoh. Betul nggak? Berapa banyak mereka meninggalkan Yesus? Karena itu jangan sekali-kali mencoba-coba untuk membangun hubungan dengan orang yang bukan sesama anak Tuhan. Puji Tuhan, beberapa pemuda di sini tetap berjalan dalam firman Tuhan, cari pacar-pacar orang Kristen. Iya kan? Kaira, Joyce, Jetro, Jopa. Apakah nggak ada anak-anak seorang pendeta murtad? Ada Bapak. Berapa banyak mereka yang meninggalkan Yesus? Berapa banyak mereka yang membuat kasih karunia Tuhan menjadi sia-sia karena mereka takut masa depan mereka seperti apa? Mereka mengaku, oh aku dapat hidayah seperti aku, dia meninggalkan Yesus. Mari kita didik anak-anak kita juga. Saya bersyukur beberapa pemuda di sini tetap bertahan. Dia cari pacar-pacar orang Kristen. Memang Kristen tidak jaminan engkau bahagia, tetapi kalau sesama itu omongan itu nyambung, saudara. Misalnya sesama seiman ngomongin masalah Paskah pasti nyambung. Lek gak seiman itu kamu ngomong Paskah, sana ngomong lain. Apa itu Paskah? Apa ini, apa ini, apa ini? Nggak nyambung. Tapi kalau kita sama, kalau kita seiman, mari Bapak Ibu ya, kita tetap menjaga kehidupan kita. Ingatlah pengorbanan Yesus di kayu salib. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Saya juga menjaga. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan juga jaga. Jangan kira kita sudah pelayan di mimbar, oh sudah hebat, gak bisa jatuh.
Ini yang paling rentan yang di atas sini. Ayo WL semuanya single. Kita yang paling rentan saudara. Yang paling mudah dijatuhkan yang ada di tempat tinggi apa di tempat rendah? Coba kalau saya berdiri di sini, ada yang narik saya misalnya, nggak usah Joyce kan memang gede ya, jadi kuat tenaga. Kalau dia saja, kalau jangan tarik contohnya. Kalau dia narik saya, langsung saya jatuh karena saya lebih tinggi dari dia. Tapi walaupun dia kecil, narik dia ke atas itu suka tidak? Ngangkat sesuatu dari bawah ke atas suka. Tapi kalau untuk menjatuhkan seseorang, jadi jangan pernah berpikir kalau engkau sudah melayani, engkau sudah jadi hamba Tuhan, melayani dia di dalam pengerjaan Tuhan, dia di dalam pelayanan. Oh, saya nggak akan jatuh. Hati-hati, engkau bisa menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Banyaknya pelayanan bukan berarti engkau tidak bisa jatuh, tetapi berakar di dalam Yesus, berakar di dalam firman Tuhan. Walaupun ada penindasan, ada penghinaan, ada penganiayaan, kita akan tetap kuat dan kasih karunia Tuhan tidak sia-sia di dalam kehidupan kita kalau kita berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Walau banyak masalah yang kau hadapi, kalau kita berakar di dalam Yesus, sakit penyakit nggak jadi masalah. Kita akan bisa berkata, tidak ada yang terjadi dalam hidup saya tanpa seizin. Itu kalau kita berakar dalam Yesus, kita berakar dalam firman Tuhan. Kalau kita tidak tahu firman Tuhan, kita tidak bisa berkata apapun yang Tuhan hadapi tidak ada tanpa seizin Tuhan. Jadi apapun yang kita alami semua seizin Tuhan. Begitu aku mengalami patah hati misalnya, seizin Tuhan enggak? Itu pun tetap seizin Tuhan. Sakit penyakit tetap seizin Tuhan. Permasalahan kehidupan tetap seizin Tuhan. Tetapi apa yang kita lihat bahwa Tuhan kita sanggup menolong kehidupan kita. Amin. Apapun yang kita alami, kalau kita berakar di dalam firman Tuhan, dan kalau kita berakar, maka kasih karunia Tuhan itu tidak akan sia-sia. Ayat yang terakhir kita baca di dalam Filipi 2 ayat 12. Kita akan nyanyikan lagu Ku Hidup Oleh Anugerah-Mu. Kita baca Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Judulnya itu adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Dan bukan berarti sudah terima Yesus nggak usah hidup dalam firman tidak, tapi kerjakan. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Rasul Paulus, firman Tuhan mengajak kita saudara tetap kerjakan keselamatan kita. Artinya apa? Tetaplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan kembali lagi kepada dosa. Jangan kembali lagi kepada hidupmu yang lama. Kalau kau kembali kepada hidup yang lama, saudara, kau menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Mari mohon kepada Tuhan, peganglah tanganku Tuhan. Yesus pegang erat tanganku. Aku tidak mampu. Jangan merasa kuat. Sekali lagi saya katakan, jangan merasa kita ini kuat, saya mampu kok. Tidak, kita tidak mampu. Tetapi katakan kepada Yesus, Yesus pegang erat tanganku, hidup oleh anugerah-Mu. Haleluya. Kita sudah hidup oleh anugerah Tuhan. Jangan sia-siakan kasih karunia. Yeah.
Lukas pribadi, saya pribadi rindu hidup benar di hadapan Tuhan. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena saya tidak ingin kasih karunia Tuhan yang sudah saya terima itu sia-sia. Saya tidak ingin pengorbanan Yesus di kayu salib itu saya sia-siakan dengan cara hidup saya yang tidak benar. Mari pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya rindu gereja ini, sidang jemaat ini adalah sidang jemaat yang hidup benar di hadapan Tuhan, hidup takut di dalam Tuhan senantiasa. Perkataanmu, perbuatanmu, dalam pekerjaanmu, kerjakan keselamatanmu dalam takut dan gentar akan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian lagi sekali lagi. Ku hidup oleh anugerah-Mu, sadari hidup kita adalah karena anugerah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Ku hidup karena anugerah Tuhan. Tiada satu pun dapat lupakan semua karena cinta-Mu. Hidupku impikan kasih-Mu Bapakku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memberikan kasih, Engkau memberi kami akan hidupku semua karena cinta-Mu. Supaya kami
Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, agar kasih karunia yang sudah Kau berikan ke dalam hidup kami tidak sia-sia Tuhan, tetapi kasih karunia-Mu itu tetap lebih lagi bekerja di dalam kehidupan kami, untuk kami tetap ada di dalam persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Ampuni kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa kami ya Tuhan, yang menyebabkan kami menyia-nyiakan kasih karunia. Dan sebab itu Tuhan, pegang tangan kami senantiasa, dan kami boleh hidup di hadapan-Mu dengan layak Tuhan, karena Engkau yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Ya, kegiatan sepekan akhirnya bisa ditampilkan. Hari Selasa itu tidak ada doa tanggal 12 April karena Selasa kami ada ibadah Paskah dengan hamba Tuhan yang lain di Pantai Cemara. Jadi ibadah Paskah dengan lingkungan sedikit ya, itu ibadah padang dengan hamba Tuhan, kalau nggak salah dengan 28 hamba Tuhan yang lainnya ya, di mana? Di Pantai Cemara, Pancer. Jadi Pulau Merah masih terus Pantai Cemara, dekatnya Pantai Mustika itu ya. Jadi di ada Pancer itu ada pelabuhan Pancernya, ada Pantai Mustika, ada Pantai Cemara. Jadi begitu masuk ke daerah Pancer, Cemara dulu, baru Pantai Mustika. Saya belum pernah ke sana, saudara. Ya, puji Tuhan. Kemudian Selasa, Kamis 14 April tidak ada ibadah tengah minggu. Kemudian hari tetap ada latihan jam 19.30 untuk ibadah Paskah Jumat Agung pagi. Kemudian Jumat Agung tanggal Jumat 15 April ibadah Jumat Agung pagi, beliaunya Ibu Hera, singersnya Ibu Esther dan Bapak Chris. Selesai Chris? Ya, Mas Chris sudah kerja. Libur ini. Bapak Chris, kemudian LCD Saudari Fani, ada perjamuan kudus. Jadi mohon petugas perjamuan mempersiapkan diri jam 7 pagi. Daftar lagu mau diberikan paling lambat dari Selasa. Kemudian latihan musik jam 11 untuk ibadah Jumat Agung sorenya ya. Kemudian ibadah Jumat Agung malam, WL-nya Bapak Rudi, sinusnya Saudari Orion dan Ibu Marta, LCD-nya Saudari Bila, ada perjamuan kudus. Kemudian Sabtu 16 April ibadah padang sekolah minggu ke Pancoran jam 7 ya. Oh jam 8, saudara, jam 8 itu kumpul, kemudian kita akan berangkat bersama-sama ke Pancoran ya. Siapa yang mau ikut boleh, cuma ke Pancoran jam 7 sudah terjadi. Tidak ada ibadah remaja pemuda. Nah, untuk sebuah sehubungan dengan ibadah padang sekolah minggu ini, silakan Ibu Gembala memperjelas. Selesaikan dulu. Kemudian tidak ada, jadi itu tidak ada ibadah remaja muda tidak ada. Jadi sorenya nggak ada kebagian remaja pemuda. Kemudian minggu 17 April tidak ada ibadah raya pagi, digabung dengan ibadah raya malam. Latihan musik jam 11 untuk ibadah raya malam itu. Kemudian ibadah raya malam, WL-nya TV, singersnya Saudari Dila dan Ibu Diana, LCD Saudari Ken. Ada perjamuan kasih jam 6 sore. Daftar lagu mohon diberikan paling lambat hari Selasa. Jadi untuk ibadah raya tanggal 17 itu ibadah kebangkitan digabungkan dan diadakan pada hari pada malam harinya. Ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Marsius Sitohang, masih saudaranya Coki Sitohang, saudaranya. Cuman saya dengan Coki. Nanti kita berjumpa, orangnya juga. Ya, ini Bapak Sekretaris Wilayah. Mungkin Bapak mau mengisi ya.
Itu jadi firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Marsus Sitohang. Ada perjamuan kasih. Nah, perjamuan kasih ini Bapak Ibu semuanya membawa makanan, kami menyediakan nasinya, ya. Dan tolong sediakan lauknya yang halal, karena kemungkinan Ibu Camat akan datang. Sebenarnya beliau sudah minta waktu untuk datang ke gereja kita. Jadi pada waktu ibadah ini aja kita beri kesempatan beliau, daripada bulan Mei nanti minggu kelima itu tidak enak, karena minggu kelima nanti ada anggota DPR yang akan datang. Jadi minggu kelima bulan depan tetap perjamuan kasih seperti ini, ya. Jadi kemungkinan Ibu Camat akan datang. Saya akan informasikan kepada Ibu Camat dari setelah besok untuk bisa datang ke ibadah kita pada hari ini. Mungkin tidak ikut ibadahnya saudara, mungkin datangnya sekitar jam 7 lebih gitu ya, atau gimana. Jadi setelah ibadah baru beliau akan memberikan sesuatu bagi kita. Mungkin dengan ngomongan atau bagaimana, karena sudah hampir berapa, 1 tahun ya, 6 bulan ya atau lebih ya beliau ada di sini, ya. Itu kemudian ibadah malam ada lagi kira tidak ada. Nah, saudara mungkin sekarang COVID sudah menurun banyak, mungkin kita bisa bersalaman. Bagi yang mau bersalaman, bagi yang nggak mau, saudara langsung begini dimaklumi saja, nggak masalah, gitu ya. Jadi kalau mau salaman, saudara salaman. Kalau enggak ya saudara langsung begini saja, kan? Itu saja. Kita sudah silakan pada Ibu baru. Ya, puji Tuhan, hubungan ibadah padat itu saudara, kemarin kan saya bilang ke Ubul, terus setelah kami pikirkan, pertimbangkan semuanya, Ubul kan jauh ya, jauh, harus sekali dan sampainya sore, harus sudah perhitungan waktunya paling cepat sampai rumah jam 4. Kasihan yang mau jualan piscoke nanti gak kuat tenaganya. Kalau Pancoran jam 3 itu sudah bisa setengah jam nggak nyampe, dan kendaraan juga kami terkendala kalau ke Ubul. Jadi kalau kemarin ke Ubul, mungkin saudara bertanya, loh Ubul mau nggak jadi? Jadi kami sudah survei ke Pancoran ya, saya sudah kesana sama Om Denny. Memang untuk pohon-pohonnya itu kurang terawat, tapi kolamnya tetap bagus dan bersih. Itu rupanya tetap aktivitas ada di dalam, ya. Jadi bagus kok kolamnya. Kalau apa, dan itu nanti anak sekolah minggu tiketnya free, tapi makanannya tolong dibawain. Transportnya juga free. Transportnya juga free. Dan kemudian Bapak Ibu yang libur, ya Ibu Dini kan libur, ayo melo sekali-sekali. Sudah lama kita gak bersama-sama berlibur. Ibu Happy boleh ikut sak mobilnya kan, maksudku ya. Yang bisa dipakai mobilnya, ayo ibu-ibu yang ikut dekat dari Pancoran, jadi saudara nggak capek. Kenapa kami pilih Pancoran? Supaya kalian mau jualan sore boleh jualan lagi, cepet. Ayo mbak catering melong ya, empok boleh melong, sekali-sekali refreshing. Ya pum lah ya. Dan seluncuran ojo, malah balik. Ayo Bu Denis nih ya, Tuhan boleh ikut. Vicky boleh ditutup tokonya. Anak kan itu kan waktu itu ya. Vicky boleh ngantarkan. Boleh mobilnya bisa dipinjem, antarkan terus tinggalkan, nanti jemput lagi. Ya, bantu kami. Anak-anak kecil pun boleh ikut. Kami sudah siap, guru sekolah minggu saya sudah bilang tadi malam. Yang TK pun silahkan, kalau mamanya nggak ikut, kami siap membantu mereka. Mereka sudah lama nggak liburan. Jadi, Kera, bawa Farhan ya kami ikut ya. Jaga anak-anak. Anak remaja pemuda saya ajak semuanya supaya bisa jaga anak-anak ini ya. Kasihan anak-anak, nanti mamanya nggak bisa ikut, anaknya nggak ikut, kasihan. Kami sudah siap semuanya untuk jaga anak-anak. Jadi perlengkapannya disiapkan, baju-bajunya semua disiapkan, makanannya juga disiapkan. Uang nggak dibawa nggak apa-apa, soalnya nggak ada orang jualan puasa. Jadi bawa uang itu percuma ya. Makan sama minumnya banyakkan aja nggak apa-apa. Guru sekolah punya siap menikmati juga semua. Puji Tuhan. Dan perjamuan kasih itu juga saudara, telur juga dibagi di situ, ada tambahan nanti 1 bungkus, ada telur asin 1, mantap bukan? Ayat-ayat firman Tuhan juga nanti dibagi di situ. Untuk hari Minggu ya. Ya, Tuhan, Yesus berkati. Ya, untuk hari Minggu sore itu ada ya tambahan
Nanti ada 1 telur asin dan juga 1 telur asin dan juga mungkin 2 atau 3 telur biasa. Jadi kalau saudara-saudara besok nggak bawa kadang-kadang memang nggak ada yang bawa makanan, makan telur asin aja sudah cukup, saudara ya. Yang satu keluarga datang semua 5 itu seperti kalau dari kantong 4 itu dapat 12, saudara. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Ada banyak anak banyak rezeki ya. Sayang pastori sudah berkurang banyak, saudara. Kalau enggak pastori dapatnya lebih banyak lagi. Ya, harus sudah ada silu, sudah ada pekerja, sudah ada, sudah berkurang banyak ya. Puji Tuhan. Saya kira tidak ada yang lain, mari saya mengambil diri. Kiranya Engkau berkati aku berlimpah-limpah, kita akan sudah berdoa. Kiranya Engkau berkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memenuhi pujian syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa buat rencana ibadah Jumat Agung baik sore maupun pagi Tuhan, ibadah padang sekolah minggu dan juga ibadah kebangkitan Tuhan minggu depan. Biarlah Tuhan memberikan cuaca yang cerah selama kami akan mengadakan ibadah-ibadah ini ya Tuhan, dan kami boleh bersuka cita karena kami sudah ditebus Tuhan melalui ibadah melalui darah-Mu Tuhan. Dan dengan ibadah-ibadah itu Tuhan, kami boleh mengingat Tuhan, haleluya, sengsara-Mu di kayu salib ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berdoa buat rekan-rekan kami yang terbaring sakit karena usia mereka Tuhan. Bapa, jamaah mereka, haleluya, memberikan kesembuhan bagi mereka, kekuatan juga, haleluya, jamaah yang daripada-Mu menguatkan iman mereka Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Yoko, kami berdoa buat Ibu Joko Tuhan, kami berdoa buat Tante Pik, kami berdoa buat Ciik, juga kami berdoa buat Oba. Biarlah berkat yang daripada-Mu mengalir kepada Tuhan rekan-rekan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi rekan-rekan kami ini ya Tuhan. Dan haleluya, iman mereka boleh tetap kuat di dalam Engkau dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima segala taburan pujian ibadah kami, sebagai kasih kami. Kami yang memberikan diri Engkau dan kami yang haleluya menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Biar semuanya boleh naik ke hadirat-Mu. Engkau mengingat kami dan menerima semuanya, dan kami boleh menuai berlipat kali ganda seturut dengan rencana-Mu di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami semua akan pulang dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati engkau, melindungi engkau, dan menyertai engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia-Nya, menghadapkan wajah-Nya kepada engkau, serta memberikan damai sejahtera-Nya bagi engkau sekalian. Berkat ini boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang milik Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat malam Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus.